Di saat zaman seperti di zaman fitnah ini, maka harus ada beberapa hal yang harus kita fahami. Yang pertama adalah sadari betul begitu bahayanya fitnah. Sadari begitu besarnya fitnah ini, bahayanya. Mohon maaf, sekarang budaya pergaulan bebas, apa yang dihasilkan dari budaya ini? Perzinaan. Anda bisa melihat perzinaan 10 tahun yang lalu dengan perzinaan zaman sekarang banyak kan? Sangat jauh ya. Sangat jauh. Barangkali zaman dahulu 20 tahun yang lalu jika ada perzinaan di kampung kita, satu orang berzina pun lihat malunya luar biasa. Akan tapi sekarang 20-30 orang melakukan zina sudah tidak menjadi masalah. Na'udzubillah. Bahkan mungkin keluarga yang dahulu merasa jijik di saat ada perzinaan pun, ternyata di saat anak atau salah satu keluarga yang melakukan perzinaan pun mereka sudah tidak terlalu. Kadang muncul kalimat ya memang sudah zamannya kayak begini gitu loh Bu ya. Bahkan ada nyerah dengan zaman, bukan kembali kepada syariat. Nyerah dan zaman, sudah zaman begini mau gimana lagi? Di saat anak gadisnya dijemput oleh seorang laki-laki, sudah zaman begini tidak bisa dilarang. Sehingga tidak berusaha untuk mengembalikan anaknya kepada kemuliaan, akan tapi menyerah dengan budaya. Ini adalah kesalahan, dan maka dari itu benar orang yang berpegang kepada syariat Nabi Muhammad akan dipandang aneh. Dan orang yang berpegang kepada syariat Nabi Muhammad begitu berat seperti memegang bara yang susah untuk bertahan kecuali hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama yang harus kita hadirkan bahwa begitu bahayanya fitnah, zaman fitnah ini kita harus sadar. Makanya kita jangan ikut-ikutan budaya ikut-ikutan, itu adalah bukan budayanya syariat Nabi SAW. Yang kedua adalah mencari kawan. Kalau ingin selamat, mencari teman yang baik di zaman fitnah ini adalah mencari kawan dan mencari teman yang baik. Dan kita harus paham, teman itu ada yang terdiri dari makhluk hidup dan terdiri dari makhluk benda mati. Makhluk itu adalah seperti ini. Pergaulan anak kita, jika mereka bergaul dengan orang mulia, ia akan ke bawah. Istri kita dengan siapa bergaul? Anda jangan teledor wahai para suami. Dengan siapa istri Anda arisan? Kelihatannya hanya sekedar iseng ngisi waktu yang kosong. Akan tapi perbincangan di tempat arisan pun ada maknanya yang kadang masuk ke hati istri-istri kita, sehingga ternyata sampai di rumah punya tuntutan dan permintaan yang ternyata jauh dari syariat Nabi Muhammad SAW. Lihat. Dan mohon maaf, menyekolahkan anak pun kadang harus hati-hati. Mungkin ada sebuah sekolahan yang sekolah katanya sekolah Islam, sehingga istri Anda pun akhirnya, ini budaya kami temukan di sebuah di sebuah tempat, dan kami pun mencoba untuk merubahnya perlahan demi perlahan. Sekolah favorit, anggap saja ini sekolah favorit, dan sekolah ini pakai label Islam. Ternyata di sekolah favorit itu anak-anaknya memang sekolah ada di sana, tapi ada istri-istri atau ibu-ibunya itu menunggu di luar. Dan ini kami temukan, ibu-ibunya nunggu di luar. Semestinya itu nunggu yang positif, apakah ada program ngaji dan sebagainya. Nunggu di luar tuh ada yang ngumpulin duit, nanti mau makan di sana, pindah ke sana, obrolnya di sana. Ternyata di situ belajar kesombongan. Yang satu berbicara bahasanya, kemarin aku baru memberikan HP anak saya di Singapura, aku baru memberikan laptop anak saya di Kuala Lumpur. Sehingga di situ rupanya bangga-banggaan dengan apa yang dimiliki oleh anak kita. Ini termasuk budaya ini yang tanpa disadari akan merusak istri kita. Kita harus paham. Jadi tidak cukup anak kita sekolah Islami, di sekolah itu ada pendidikan atau tidak buat istri-istri kita. Kalau istri kita harus menunggu di tempat tersebut. Bahkan sampai suatu ketika kita mengadakan pengajian di tempat tersebut, tujuannya untuk siapa? Untuk para istri. Para istri itu ternyata tidak mau, karena sudah terbentuk budaya bahwasanya bukan budaya yang baik. Pengaruhnya orang yang tidak senang ngaji lebih besar. Lihat, ini kawan dari bangsa manusia. Akan tapi ada yang kedua, kawan dari benda mati. Ada kawan dari benda mati. Lihat, akrab dengan apa anakmu itu? HP-nya itu isinya apa? Laptopnya untuk melihat apa? Televisinya apa? Itu jangan dianggap sepele. Mungkin ada seorang anak, anak putriku solehah, kenapa soleh? Gak pernah keluar, tapi di dalam rumahnya ada apa? Ada televisi, ada internet, semuanya tidak pernah dibimbing oleh orang tua untuk menggunakan internet yang bagus. Kemudian yang terakhir, memohonlah kepada Allah. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah dan senantiasa merenungi Allah yang Maha Kuasa. Adukan kepada Allah tentang rusaknya zaman ini, adukan kepada Allah tentang beratnya
berpegang kepada syariat Nabi Muhammad, adukan kepada Allah tentang susahnya mendidik anak. Maka di saat kita memohon itu sebetulnya mengukuhkan di hati kita akan bahayanya masalah ini, kemudian mengukuhkan di hati kita butuhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat seperti itu insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.